telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yaitu Komandan Kodim 1426 Takalar, Bapak Letkol Infantri Anton Timotius Milala SE MIP. Hari ini kita akan membahas tema peran TNI Angkatan Darat dalam mendukung program pemerintah dan pembangunan teritorial. Oke, dan langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya, Pak, di hari ini, sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan, dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita membahas lebih jauh tema kita, nah tentunya pemirsa juga ingin mengenal lebih dekat perjalanan dan pengalaman Bapak dalam menjalankan amanah sebagai Komandan Kodim 1426 Takalar. Sudah berapa lama Bapak ini menjabat sebagai Dandim 1426 Takalar dan sebelumnya di mana, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sudah menjabat kurang lebih 9 bulan. Saya dilantik di bulan November. Sebelum saya berdinas di Kodim Takalar, saya di Papua. Papua Saya ya, Pak, ya? sebagai Komandan Batalion 764 Yambabawa. Bawa ya, Ya, Pak, ya? kemudian sebelumnya lagi saya banyak berkarir di Kopassus. Kopassus ya, Di Pak, ya? grup 2 kandang menjangan, kemudian berpindah ke Kodam 1. Setelah itu saya lanjut ke Paspampres, dari Paspampres ke Kopsus TNI dan terakhir di Papua. Demikian. Selama memimpin Kodim 1426 Takalar, apa visi misinya, Pak, yang dibawa? Baik, visi misi saya sebagai Komandan Kodim 1426 Takalar, saya ingin Kodim selalu siap untuk melayani masyarakat. Kemudian kita juga senantiasa berpartisipasi dalam mengatasi kesulitan rakyat sekeliling. Kemudian misi saya juga masuk dalam pencapaian tugas pokok yang diberikan oleh komando atas. Kita senantiasa memberikan contoh kepada masyarakat sehingga kedepannya kita dapat memberikan karya-karya terbaik sesuai dengan tuntutan tugas. Selama ini memimpin Kodim 1426 Takalar, tantangan apa yang pernah Bapak hadapi dan bagaimana mengatasinya, Pak? Ya, tentunya di Kodim itu ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Itu saya yang pertama kali dinas di teritorial, sehingga prajurit yang saya pimpin di lapangan ini secara otomatis lebih senior ataupun sudah banyak tentara yang menjelang pensiun. Ya, itu yang pertama. Kemudian ada juga tantangan di mana keberagaman suku, ya di sini mayoritas suku Makassar, ya. Iya, betul, Pak. Kemudian saya selaku pendatang tentunya harus beradaptasi dengan budaya yang ada di Kabupaten Takalar ini. Dihadapkan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh satuan atas pada kita senantiasa memberikan penekanan pada anggota sehingga diberikan kita kekuatan, kesehatan dalam menjalankan tugas. Apa tujuan utama pelaksanaan podcast ini? Ini khususnya dalam kaitannya dengan tugas teritorial TNI Angkatan Darat. Baik, tujuan utama podcast ini adalah mensosialisasikan program-program strategis nasional di mana Angkatan Darat diberikan tugas untuk mensukseskan program dari pemerintah pusat, yaitu khususnya program unggulan Angkatan Darat. Ada beberapa program unggulan Angkatan Darat yang sudah dijalankan selama ini. Yang pertama adalah kita dilibatkan dalam ketahanan pangan. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan pompanisasi, dalam hal ini manunggal dengan air. Kemudian kita juga dilibatkan juga dalam pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Ya, kemudian stunting untuk kegiatan-kegiatan pembangunan jembatan Garuda yang sudah berjalan selama ini. Kita sudah melaksanakan program yang dibebankan kepada kita. Dan program unggulan TNI Angkatan Darat apa saja yang selama ini dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Pak? Ya, tentunya kita sudah lihat bersama program yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat ini sesuai dengan petunjuk Bapak Kasat. Kita melaksanakan membantu kesulitan rakyat di sekeliling kita.
Yang pertama itu adalah pembangunan sumur bor. Iya. Yang tadi kita sudah sama-sama lihat juga di lapangan, ada beberapa titik yang sudah kita bangun, baik itu di lingkungan sekolah, pesantren, kemudian di daerah yang rentan atau krisis air. Dalam hal ini susah mendapatkan akses untuk air bersih, ya. Terutama di Kabupaten Takalar ini yang pernah saya lihat, di sini adalah Kecamatan Lekang, ya, termasuk Marbo juga di sana. Untuk sumber air ini susah sekali, sehingga kita sebagai TNI AD kita membuat sumur bor di sana yang memudahkan. Nah, itu kemudian program yang menyentuh ke masyarakat, yaitu ada juga kita melaksanakan pendampingan kepada masyarakat oleh Babinsa, yaitu untuk serapan gabah maupun dalam hal untuk ketahanan pangan. Kita mendampingi petani sehingga dari awal pelaksanaan kegiatan menanam sampai selesai panen, kita mendampingi sampai kita mengumpulkan padi gabahnya ke Bulog. Kita kerjasama juga dengan Bulog. Tentunya dengan ada podcast ini kita bersinergi dengan masyarakat. Kemudian hal-hal apa yang dilakukan oleh TNI AD khususnya Kodim 1426 Takalar di wilayah Kabupaten Takalar. Kemudian kita juga menginginkan bahwa dengan adanya podcast ini kita menyampaikan ya hal-hal positif yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh prajurit, terutama Babinsa. Babinsa ini luar biasa. Mereka adalah tulang punggung di Kodim ini. Semua pekerjaan diambil alih oleh Babinsa, ya, sesuai dengan pastinya real ya Pak ya. Ini kita membahas mengenai media lokal atau media wilayah dalam mendukung publikasi TNI, Pak. Baik, media lokal ini sangat penting perannya, di mana kita juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan kumpul bersama untuk saling sharing, di mana program-program kita yang sudah kita laksanakan mereka juga teruskan untuk masyarakat bisa ketahui. Artinya di sini media lokal ini sebagai mitra kita, termasuk juga kita memperoleh informasi apabila ada hal-hal yang di lapangan belum diketahui, mereka juga bisa menginformasikan pada kita kesulitan masyarakat, di mana kita harus bertemu dengan masyarakat yang kurang mampu, kemudian mungkin titik-titik pembangunan yang bisa kita selesaikan. Dari media lah kita dapat informasi tersebut. Gitu ya Pak ya, apalagi sekarang di era digitalisasi dan dukungan media lokal ini sangat penting dalam menyebarkan informasi dan juga kegiatan TNI secara positif ya Pak ya. Dan bagaimana bentuk dukungan TNI Angkatan Darat terhadap program-program pemerintah daerah Kabupaten Takalar, Pak? Bentuk dukungan Kodim 1426 Takalar terhadap program yang berjalan di Kabupaten Takalar ini, tentunya kita selalu berkolaborasi, ya, bersinergi dengan pemerintah daerah, di mana kegiatan-kegiatan yang dicanangkan dari pemerintah pusat, yang dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, kita sudah melaksanakan juga di daerah. Contoh, kita melaksanakan kemarin, kita membantu pemerintah dalam hal pembersihan atau korpe. Itu sudah dilaksanakan bertahap, mulai dari koramil sampai seluruh kecamatan. Bahkan kita juga dilibatkan dalam pembangunan yang bisa menyentuh masyarakat, seperti contoh TMMD, ya. TMMD ini merupakan wujud dari program pemerintah yang juga membangun desa, ya, di mana desa tersebut mungkin tidak ada akses di wilayah untuk jalan tani, kemudian mungkin saluran pipanisasi untuk pertanian, bahkan ada juga program RTLA. Ya, RTLA ini rehab rumah tidak layak huni, yang sementara ini berfokus di dua kecamatan yang sudah berjalan, yaitu Kecamatan Lekang dengan Marbo, Menggara Bombang. Kemudian ini nanti akan berlanjut. Ya. Nah, kita sebagai TNI di sini dilibatkan pemerintah provinsi, tingkat provinsi maupun kabupaten, sehingga
bisa dilihat rekan-rekan yang ada di desa-desa di Kecamatan Marbu dengan Lekang itu ada pembangunan yang sedang dilaksanakan, baik itu pembangunan dari nol sampai dia rehab rumah tidak layak huni sehingga nanti rumah tersebut bisa digunakan oleh masyarakat. Baik Pak, kita lanjut ya di talkshow kita. Dan seberapa penting nih Pak keterlibatan Forkompinda dalam podcast atau publikasi kegiatan pembangunan daerah? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya, baik. Tentunya kita forum komunikasi pimpinan daerah itu selalu mengadakan meeting, kemudian juga kita sharing informasi sehingga hal-hal yang perlu kita komunikasikan selama ini sudah berjalan dengan baik di bawah pimpinan Bapak Bupati juga, ya. Jadi tentunya peran Forkompinda di sini dalam mewujudkan stabilitas keamanan di Kabupaten Takalar selalu kita utamakan kekompakan di atas, ya, di mana sering kita melaksanakan kegiatan sharing-sharing, kemudian ada juga kita langsung turun ke lapangan secara bersama-sama dalam acara-acara juga kita saling mendukung, ya, baik itu mungkin ada beberapa program-program dari Bapak Bupati, itu juga dengan Forkompinda lain, Kapolres, kemudian Kajari, Ketua DPRD, kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, dan bagaimana Pak Dandim ini melihat sinergitas antara TNI dengan pemerintah daerah? Nah, baik, tentunya tadi saya sudah sampaikan beberapa kolaborasi yang sudah dilaksanakan, baik itu dalam program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, yaitu mengikuti program dari pusat, yaitu kita sering melaksanakan karya bakti, ya. Karya bakti ini wujudnya bisa pembersihan, kemudian kita juga gotong royong dengan masyarakat, termasuk kita melaksanakan siskamling di masyarakat bersinergi dengan pemerintah daerah, baik itu dengan kepolisian dan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah. Bagaimana cara TNI ini memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui media dapat dipercaya? Tentunya kita tahu bahwa media yang dapat dipercaya ini harus bisa mempertanggungjawabkan di mana kegiatan yang sudah diekspos di media. Kita juga tentunya sebagai aparat di sini selalu melihat peran media ini sehingga kedepannya kita juga selalu memberikan program-program yang ada di Angkatan Darat juga senantiasa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memastikan informasi ini dapat dipercaya, TNI selalu mengedepankan akurasi, verifikasi dan juga menyampaikan informasi sesuai berdasarkan fakta, ya Pak, ya. Baik, dan kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih Pak, ya. Apa pesan Dandim kepada masyarakat terkait program pemerintah yang didukung TNI? Pesan kami sebagai Komandan Kodim 1426 Takalar yaitu kita senantiasa menjaga, ya, kondusivitas di wilayah dan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Yang kami berharap mohon untuk didukung, yaitu apabila mungkin ada koreksi atau mungkin ada masukan silakan disampaikan sehingga program-program ini tidak terhenti di tengah jalan, sehingga kedepannya program-program yang ada di seluruh wilayah NKRI ini bisa dilaksanakan, terutama yang dipercayakan kepada TNI, khususnya TNI AD, kita dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Baik Pak, apa harapan Bapak ini terhadap media lokal dan nasional dalam mempublikasikan kegiatan TNI Angkatan Darat? Baik, harapan saya yaitu media lokal maupun media nasional yang ada di Republik ini, tentunya kita berharap
harus berimbang ya, di mana informasi-informasi begitu cepat berkembang di masyarakat sehingga kita harus mengutamakan fakta yang ada di lapangan, sehingga media ini juga sebagai corong pada masyarakat, hal-hal positif terus kita gaungkan. Apabila ada hal-hal negatif ini tentunya kita hindari ya, sehingga tidak ada perpecahan di masyarakat, gesekan-gesekan, terjadi konflik horizontal, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan ya. Yang kita lihat selama ini kan di peran media ini sangat penting ya, dimana dengan adanya media ini informasi semakin cepat ya. Jadi kita harus selalu bersinergi dengan media. Baik Pak, kita sudah masuk ke closing statement, tapi kami membuka kesempatan kepada pemirsa yang lagi menyaksikan, dan ada pertanyaan Pak ya dari Yesti Dentene. Izin bertanya Pak Dandim, bagaimana kesiapan teritorial Kodim dalam mitigasi bencana menghadapi dinamika cuaca ekstrim di Takalar, Pak? Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus ya, dimana kemarin Menko Polhukam sudah mengumpulkan petinggi-petinggi baik itu TNI, Panglima TNI, kemudian Kapolri, Jaksa Agung, dan terkait dengan memang ada informasi kita dengar bersama itu El Nino Godzilla, yaitu kemarau panjang, sehingga ini rentan untuk kebakaran. Ya, jadi kita sudah diinstruksikan dari pusat untuk melaksanakan gelar pasukan, di mana kemarin di Polres kita gabungan sudah apel kesiapsiagaan tanggap bencana, yaitu terutama kebakaran, karena memang ini cuaca ekstrim ini sangat berpengaruh, dan kita menghindari itu tentunya apabila ada bencana sudah terjadi kita cepat mitigasi, terutama standby untuk pemadam kebakaran ya. Kita juga melaksanakan latihan-latihan rutin dengan pemadam kebakaran, terutama peran Babinsa di sini menghimbau masyarakat ya, jangan buang puntung rokok sembarangan. Kemudian juga karena adanya cuaca ekstrim ini jangan sampai ada masyarakat juga bakar-bakar lahan dengan sengaja, sehingga upaya-upaya yang kita lakukan ini sosialisasi kepada masyarakat, sehingga menyadarkan masyarakat bahwa apabila membuka lahan dengan membakar itu sangat berbahaya, berpotensi untuk merugikan khalayak umum ya, terutama mungkin lahan-lahan kering ya, tetapi mudah-mudahan itu bisa diatasi segera, karena ini udah ada alat yang mendeteksi dari satelit. Hotspot ini terdeteksi dari pusat, jadi kita tidak bisa menutupi bahwa ini ada kebakaran atau tidak. Kita lihat aja di Google Earth, itu Google Map, kita lihat ya ini ada kebakaran. Jadi harapan saya selaku Komandan Kodim di sini, hindarilah pembakaran secara sengaja. Kemudian jangan buang puntung rokok sembarangan ya, termasuk juga nanti di wilayah kita apabila ada bencana seperti itu tentunya kita harus cepat bertindak ya, jadi tidak memberikan dampak luas pada masyarakat. Demikian. Dan ini masih ada lagi Pak, ini dari Dewi Arsi. Izin bertanya Pak Komandan, bagaimana implementasi konkret tantangan dan capaian jajaran Kodim 1426 Takalar dalam mendampingi para petani lokal Panranuangku ini? Ya, baik. Kita memang sudah ada program di Kodim juga. Kita selalu memberikan bela negara kepada PPLH itu, yaitu yang terutama untuk pendamping pertanian ya, dinas pertanian kita dilibatkan untuk mewujudkan swasembada pangan. Ini Bapak Mentan juga sudah mendukung semua Alsintan, alat pertanian juga, termasuk juga ada irigasi sekarang dari bendungan Pamukulu. Nah, itu sangat bermanfaat, sehingga yang dulunya cuma sekali panen sekarang bisa 2 kali atau sampai 3 kali ya. Jadi ini tentunya kita sebagai aparat teritorial di sini punya peran yang sangat strategis, terutama para Babinsa yang di lapangan ini kita mengawal ya, dimana kemarin saya pernah dengar kejadian itu rebutan aliran sungai ya, ataupun
irigasi, di mana ada beberapa wilayah tidak dapat air. Sementara itu mereka ada juga kejadian mungkin mereka berebut air di musim kemarau ini, sehingga Babinsa saya perintahkan untuk senantiasa mendampingi masyarakat, jangan sampai ada konflik, ya, karena ini sangat rentan gesekan di masyarakat, di mana beberapa oknum tertentu mungkin tidak mendapat air, sedangkan yang beberapa desa atau sawah-sawah yang ada itu berlimpah air. Jadi itu tentunya kita harus hindari gesekan-gesekan sekecil apapun. Kita harus adil ya kepada masyarakat. Jangan sampai kita memihak salah satu kelompok masyarakat. Jadi akhirnya kelompok masyarakat merasa dirugikan, tidak adil, dia akan tentunya punya reaksi tertentu. Dari Bapak Gunawan Andi, izin bertanya Pak Dandim, bagaimana selama ini kolaborasi antara TNI dan Polri sebagai aparsi pengamanan dalam mengamankan keamanan rakyat Takalar. Saya melihat akhir-akhir ini ada kasus penggusuran. Apa kira-kira peran TNI dalam mengatasi masalah ini? Baik, tentunya dengan adanya kasus penggusuran ataupun kenakalan remaja, di mana kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Kapolres bahwa ini harus segera ditindak. Ya, peran kita di sini tentunya kita melaksanakan patroli keliling, ya, di mana di jam-jam tertentu, jam rawan di atas jam 10 malam sampai pagi subuh itu tidak boleh lagi anak-anak muda berkeliaran di tengah jalan, bahkan balap-balap liar, sehingga kita himbau ke depannya kami selaku Kodim ini tentunya akan berkolaborasi dengan Polres yang bisa melaksanakan penindakan. Ya, kita mengingatkan juga orang tuanya, ya, di mana pendampingan itu sangat penting. Binsa harus turun ke lapangan, sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, bahkan tokoh pemuda yang ada di desa-desa, menghimbau anak-anaknya tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Baik Pak, kita sudah berada di closing statement. Apa pesan Dandim kepada masyarakat Kabupaten Takalar? Baik, tentunya sebagai aparat di wilayah Kabupaten Takalar ini mengharapkan masyarakat tetap kompak, jaga senantiasa kekompakan, sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ini tentunya masyarakat juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan kenyamanan, ketenangan, dan tidak ada gangguan sekecil apapun. Ya, saya juga berharap kepada anak-anak muda yang ada di Takalar ini tidak boleh melakukan tindak kriminal, terutama tadi pembusuran, kemudian pembacokan. Ya, itu merupakan tindak kriminal. Jadi kedepannya harapan saya yang ada permasalahan seperti geng motor, ya, balap liar, yang ada kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi. Ya, tentunya kami sebagai aparat di sini berkolaborasi dengan kepolisian, kejaksaan, baik pemerintah daerah juga mendukung semua program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Ya, kita di bawah melaksanakan itu harus bersinergi, ya, tentunya harus saling mendukung, di mana program-program ini dapat menyentuh masyarakat. Dan kami berharap juga kepada masyarakat dukunglah program dari pemerintah pusat. Apabila mungkin ada hal-hal yang menjadi koreksi atau evaluasi, kami senantiasa membuka diri untuk berikan kritik-kritik, sehingga kami tidak anti kritik, ataupun kami juga sebagai aparat ini tentunya punya kekurangan. Kekurangan ini bisa kita saling menutupi, dalam artian kekurangan-kekurangan yang ada bisa juga sama-sama saling membantu, ya, baik itu dalam pemerintah daerah juga mendukung Forkopimda yang ada. Demikian. Oke Pak, dan terima kasih atas penjelasannya. Mari bersama menjaga keamanan dan juga persatuan, dan ikut mendukung program pemerintah demi pembangunan serta kesejahteraan bersama.
Oke, dan tak terasa pemirsa, dari perbincangan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa TNI Angkatan Darat memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah dan pembangunan teritorial melalui sinergi, kolaborasi, serta kedekatan dengan masyarakat. Dan bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, TNI terus berkomitmen menjaga keamanan sekaligus mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Takalar. Dan terima kasih kepada Komandan Kodim 1426 Takalar, Bapak Letkol Infantri Anton Timotius Milala, SDMIP, atas informasi yang telah disampaikan ya Pak ya. Semoga sinergi TNI, pemerintah daerah dan masyarakat semakin kuat untuk Takalar lebih maju dan sejahtera. Ya, dan saya Fani pamit undur diri dan juga rekan bertugas di pagi hari ini, dan sampai jumpa pada talso Takalar Cepat Menyapa berikutnya. Salam sinergi, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.